Jumpa lagi dengan saya Santia Humayani dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Judul dari renungan kita hari ini adalah Kebahagiaan Sejati. Diambil dari Mazmur 1 ayat 1-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, ada banyak ukuran tentang kebahagiaan. Ada orang yang merasa kebahagiaannya terletak dari hal-hal yang berbau materi, seperti uang, harta, kekayaan. Mereka merasa kebahagiaannya lebih sempurna semakin meningkat dengan memiliki banyak materi. Demikian juga sebaliknya. Mereka lebih sedih kalau sedikit materi yang mereka miliki. Budaya tertentu merasa bahwa memiliki keturunan dengan jenis kelamin laki-laki membuat kebahagiaan mereka lebih lengkap. Ada juga yang merasa kebahagiaan mereka meningkat dengan posisi yang mereka capai, dengan jabatan yang mereka raih. Apakah kebahagiaan seperti itu salah? Tidak. Tapi apakah kebahagiaan itu bisa bertahan selama-lamanya? Jawabannya pun tidak. Hari ini pemazmur menolong kita untuk memahami tentang kebahagiaan sejati. Pemazmur mengungkapkan dua hal. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pemazmur hendak mengatakan, ternyata kebahagiaan bukan membicarakan apa yang bisa kita raih. Tetapi kebahagiaan adalah berkata tentang jalan yang kita tempuh. Kebahagiaan tidak terletak seberapa banyak materi yang bisa kita kumpulkan. Kebahagiaan tidak terletak pada berapa anak laki-laki ataupun anak perempuan yang kita miliki. Kebahagiaan juga tidak terletak apa posisi dan jabatan kita saat ini. Tapi pemazmur mengatakan, kebahagiaan terletak saat orang melakukan kehendak Tuhan. Saat kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kita tahu benar ada banyak orang yang memiliki banyak fasilitas, yang memiliki prestasi yang begitu tinggi, jabatan yang begitu banyak, yang ia capai begitu tinggi. Namun apakah itu kebahagiaannya? Malah kita sering menemukan orang yang hidupnya biasa-biasa saja, begitu sederhana. Dia menemukan kebahagiaannya. Mazmur mengatakan kebahagiaan bukan mengenai apa yang bisa kita raih, tetapi di mana kita berada, jalan mana yang kita tempuh. Gambaran yang kedua,
Pemazmur menganalogikan dalam ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sangat jelas Bapak Ibu, hidup yang tidak pernah mengalami kelayuan, seperti pohon di tepi aliran air. Segala yang diperbuatnya berhasil. Berarti di sini dikatakan segala kebaikan yang ia rancangkan, yang ia lakukan bagi sesamanya menjadi berkat. Sesuatu harapan dambaan bagi setiap kita orang percaya, menjadi berkat bagi orang lain. Pemazmur juga mengatakan hal ini berbeda menurut ukuran orang fasik. Pemazmur mengatakan hidup orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan tidak akan tahan dalam penghakiman, bahkan tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar. Terkadang hidup orang fasik terlihat hebat, terlihat baik-baik saja, dan kita sering merasa iri karenanya. Namun, hari ini pemazmur mengajak kita untuk merefleksikan kebahagiaan yang sejati hanyalah dengan menurut dan melakukan kehendak Tuhan. Selamat berefleksi Bapak Ibu Saudara. Bulan yang baru, semangat baru, pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati.